Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2024 untuk Taurian Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Oke. Kita akan segera masuk ke bulan terakhir di tahun 2024 ini guys. Gimana kira-kira target-target dan pencapaian kamu Taurus? Apakah semuanya oke guys? Kalau Taurus mah gue yakin over target semuanya, melebihi target semua. Target aku Ray menikah di tahun 2024, alhamdulillah tercapai. Dan ini sudah menikah yang keempat kali. Desember ini mau nikah yang kelima. Bercanda guys, oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight? Karena kita akan melihat hal-hal penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibaca kartu ini nanti ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra guys, atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di sepanjang bulan Desember. Dan satu kartu lagi itu petunjuk ya, atau nasihat clue yang akan membantu membuat bulan Desember terasa lebih menyenangkan dijalani ya. Sebelum menutup tahun 2024 ini, oke. Aku bicara dengan banyak Taurian sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Ayo kita mulai dari mantra kamu dulu Taurus. Satu kartu dari deck afirmasi ini. Hai. Mantra affirmation. For December 2024, thank you. Ayo Taurus, spill it. Oke, apa katanya? I am a light worker in disguise. I don't have to talk about it. I can just be it. Light worker guys, oke. Light worker itu guys yang suka bawa-bawa lampu kemana-mana gitu. Mati lampu gitu, terus dia datang. Bercanda, bercanda. Oke, light worker itu adalah mereka yang bekerja untuk memberikan pencerahan ke orang lain ya. Biasanya guru, oke, atau bisa juga tarot reader, bisa juga clairvoyance, bisa juga guys motivator, macam-macam deh. Intinya yang membuat kegelapan menjadi terang gitu ya. Oke, aku akan dekatkan layar. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena dalam masa memanifestasi sepanjang bulan Desember ini kamu akan membutuhkan kalimat ini guys untuk dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur guys. Lebih bagus lagi pas ngantuk-ngantuknya ya. Karena itulah momen yang paling tepat untuk mentancapkan ini ke subconscious mind kamu biar tertato guys di situ. Kalau udah tertato di subconscious mind atau alam bawah sadar, ini akan jadi milikmu selamanya. Dan kemudian ketika kamu membutuhkannya, dia akan naik ke awareness ya. Anytime you need to act atau to make action, ini akan menjadi apa ya, kayak patokan ya. Ini akan jadi modal kamu guys, oke? Tadi aku udah tak tempelin ke layar ini kamera dan kamu sudah screenshot. Aku tak jelasin dulu ya guys artinya apa. I am a light worker in disguise. Maksudnya itu guys pembawa terang atau mencerahkan atau yang mengajari, memberikan informasi. In disguise itu dalam penyamaran ya. Tidak terlihat, jadi nggak perlu dijelaskan sama orang I am a light worker, I am a light worker. Jadi kalau saat ini guys, kamu udah tahu kamu light worker dan kamu bikin gitu guys di profil kamu, entah itu profil IG, profil YouTube, apa segala macam, I am a light worker, nggak usah katanya ya, hapus aja, malu guys. The light will be still the light, oke. Ketika dibilang light worker guys, everybody is a light worker sebenarnya, setiap orang, tapi nggak semuanya disadarkan atau dibangunkan di kehidupan yang sekarang. Kenapa begitu? Because everybody has their own light. Kita semua ini ada cahayanya guys, ada cahayanya, bukan aura, cahaya ya. Kita semua ada cahayanya dan kemudian di tengah-tengah kegelapan baru cahaya itu bisa terlihat. Oke, jadi kalau kamu itu mau betul-betul terlihat terang cahayamu guys, kamu harus di tengah kegelapan, nggak boleh di tempat yang terang. Kalau di tempat terang nanti cahaya kamu nggak kelihatan. Oke, so if you are a light worker di sini terlihat, maka pastikan di sepanjang bulan November ini jangan pernah melakukan apapun
yang akan satu, membuat orang jadi kebingungan. Oke, jangan pernah membuat orang menjadi bodoh guys. Jangan menutup-nutupi informasi yang benar. Jangan pura-pura nggak tahu tentang apapun itu yang kaitannya dengan kebenaran. Oke, that's the most important thing you need to know about your job, your manifestation, your affirmation di sepanjang bulan Desember ini. Tugas kamu adalah mencerahkan, membuat orang jadi paham, membuat orang jadi mengerti guys, dan membuat orang menjadi merasa jelas ya. I don't have to talk about it, artinya nggak perlu digembar-gemborkan kemana-mana. I can just be it. Lihat guys, I can just be it-nya itu di cetak tebal. Artinya can itu ability. Kamu mau, kamu bisa atau nggak bisa, atau kamu mau atau nggak mau, kayak begitu. Jadi kalau kamu mau menunjukkan cahayamu itu, pastikan tadi ya, yang itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Di Desember ini mungkin akan ada banyak sekali tantangan yang berkaitan dengan memberikan penerangan atau informasi dengan jelas ke orang. Misalnya kamu adalah seorang Taurus yang budak korporat guys, kok masih mau aja kamu diperbudak guys, udah mau tahun 2020. Bercanda. Kita semua punya jalan hidup masing-masing, bercanda ya. Dan kemudian kamu adalah senior, ya. Let's say kamu sudah 7 tahun kerja di situ, baru 7 tahun, sok senior lu Taurus. Walah, baru 7 tahun. Yang senior itu guys 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjelang pensiun, that's senior. Tapi mungkin kamu 7 tahun udah ngerasa udah senior banget, masuklah anak baru guys. Dan kemudian dia mendekati kamu, Pak Taurus, Bu Taurus, bisa nggak ajar saya, bimbing saya, karena saya anak baru. Dia datang udah merendah lagi gitu ya guys. Terus kamu mikir gini, Taurus, as a Taurian, ngapain juga gua ngajarin lu? Enggak. Taurus nggak gitu guys, Taurus baik hati, dia akan ngajarin ya. Jadi karena ini adalah cerita tentang light working atau memberikan penerangan, memberikan penjelasan, membuat orang menjadi jelas, membuat orang merasa terang begitu guys. Jadi pastikan ketika kamu mengajari jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, jangan sampai orang kebingungan, karena ada gitu guys yang ngajarin bikin bingung guys. Dia sengaja mengajarkan seseorang sesuatu tapi dengan cara bikin orang tersebut bingung. Alah, guru juga banyak begitu ya nggak sih? Aku dulu ingat di zaman SMA gitu, ada guru yang selalu mengajarkan sesuatu. Dia pintar banget guys, tapi dia kan selalu bikin muridnya kebingungan dulu. Dosen juga ada. Untunglah aku bukan tipe yang meniru guru. Ya seperti itu, oke. Jadi ini kamu akan memanifestasi atau mengafirmasikan dirimu dengan I am a light worker, I can just be it. Itu saja. Aku pembawa terang dan aku akan melakukannya setiap hari. Aku pembawa terang dan aku akan melakukannya setiap hari. Aku pembawa terang dan aku akan melakukannya setiap hari. Aku pembawa terang dan aku akan melakukannya setiap hari. Light worker. Welcome to the light working era guys. Dan welcome to the club. Oke. Apa yang bikin aku bilang welcome to the club? Karena guys, once you manifested this to your life, kamu akan dijatuhkan ke jurang yang tergelap. Trust me. No, don't trust me. Banyak orang yang nggak sadar gitu, dia aduh pengen jadi terang deh, pengen deh itu terlihat terang gitu. Syarat utama untuk terlihat terang adalah harus berada di tempat yang gelap ya. Jadi kalau kamu itu bijaksana guys dalam hal spiritual misalnya, maka kamu itu kalau mau jadi terang dalam spirituality, kamu akan dimasukkan ke komunitas-komunitas yang gelap guys, yang sedang bingung tentang konsep spirituality, yang gak ngerti tentang dunia ini seperti apa. Nah disitulah tugas kamu untuk menunjukkan terangmu tadi. Tentu saja kan banyak rejection, banyak penolakan, asok tahu kamu begini, but that's the dark side. Before you can shining up your light. Oke, jadi hati-hati karena memang ini gak sembarangan guys dapat kartu light ini. Bersiap-siaplah di bulan Desember ini mungkin kamu akan masuk ke tempat yang gelap. Oke, tapi di tempat yang gelap itulah nanti sinarmu, cahayamu, your light can be shining, bisa terlihat. Ini kartu yang datang Taurus, ini yang harus aku sampaikan sama kamu. Oke? I'm sorry guys. Sorry, nanti aku dimasukkan ke tempat gelap, biasanya begitu. Oke. Hati-hati dalam memanifestasi katanya. Kalau kamu gak mau manifestasi juga boleh kok. Boleh? Shutdown aja, close aja video ini guys, selesai. Kan gak perlu ya. Oke. Tapi untuk kalian yang mau memanifestasi ini, karena ini bicara tentang light, siap-siaplah berurusan dengan kegelapan ya. Oke. Mari kita lihat kartu kedua adalah kartu petunjuk nasihat yang akan membantu membuat bulan Desember terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya Taurus.
Advice for Taurian. Gossip dims your glow. Oke, akan ada gosip katanya guys di bulan Desember ini. Dan gosip itu datangnya dari kamu tentunya, karena ini kan dims ya guys. Dimming the light itu artinya kayak diredupkan. Oke, jadi kalau kayak ada lampu yang terang banget dan kemudian kamu redupkan, itulah dimming. Dimming the lights kalau katanya itu meredupkan lampu. Kami akan meredupkan lampu di kabin ini supaya tidak mengganggu proses taking off atau landing begitu. Nah, itu di lampunya biasanya dimatikan oleh pramugarinya kayak begitu. So gossip dims your glows, berarti kamu yang akan bergosip katanya di bulan Desember ini, dan itu membuat kamu jadi glowing itu apa ya guys? Kayak bercahaya ya, berkilau. Ya, glowing itu berkilau. Oke. Jadi kalau di bulan Desember ini kamu itu akan diajak gosip atau kayak pengen menggosip guys, itu ditahan-tahan deh, karena ini kan ceritanya tentang light. Oke, you are a light worker, so the light is very important about you, with you guys di bulan Desember ini. Dan lightmu itu mungkin akan terganggu katanya karena akan ngedimming your light, your glow kalau kamu bergosip. So hindarilah gosip atau kurang-kurangilah bergosip katanya ya di bulan Desember ini. Mungkin akan ada masalah yang datang guys karena gosip ini. Jadi anytime kamu kayak terpancing atau ke-trigger untuk bergosip dan kamu tiba-tiba ingat dengan aku guys di sepanjang Desember ini, nah itu artinya readingan ini untuk kamu. Oke. Dan di masa-masa light working kamu tadi, kalau glowmu itu di dim, artinya kamu tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasmu as the light worker tadi. Oke guys, mari kita lihat kartunya. Kalau pandai kita tahu pandai angel school Holy Spirit to continue sending bless this reading for. Oke, aku akan ambil 4 kartu guys dari deck ini. Yang pertama adalah kartu karir kamu dulu. Halo, karirnya Taurus secara kolektif di Desember. Taurus. Oke. Kemudian satu kartu keuangan Taurus. Halo. Oke. Bukan guys. Kok agak ribet ya. Keuangan Taurus. Kemudian mau datangin ini guys, lama banget cari ini dia. Hoki ya. Kemudian romance Taurus yang sedang couple. Oke. Romance Taurus yang sedang single. Oke. Ini lainnya cepat kan? Yang cari ini tadi yang susah, cari tentang keuangan ya. Oke, mari kita lihat dulu. Oke, The Forest Sword datang untuk karir kamu guys. Forest Sword ini adalah kartu lelah ya guys. Lari dari masalah, menghindari masalah, tidak mau menghadapi masalah. Oke. Jadi di Desember ini kemungkinan besar kamu akan menumpuk-numpuk pekerjaan, nggak menyelesaikan pekerjaan karena terlalu lelah guys, capek. The Forest Sword itu capek ya. Jadi kalau capek itu guys jangan cari masalah. Kalau lagi lelah itu istirahat. Kalau mau cuti mungkin Desember adalah waktu yang tepat untuk cuti guys, terutama untuk akhir tahun. Kamu udah prepare your annual leave atau your personal leave, silakan monggo. Karena memang akhir tahun ini akan melelahkan sekali katanya untuk karirmu, pekerjaanmu, bisnismu. Tapi ya gitu guys, Forest Sword itu identik dengan kabur dari masalah ya. Jadi jangan jadikan alasan lelah untuk menormalisasi kabur dari tanggung jawab. Kayak gitu deh yang perlu aku sampaikan mengenai karir kamu di bulan Desember ini Taurus ya. Kamu bisa mundur sebentar, istirahat sebentar, tapi kembalilah ke tanggung jawabmu, jalankan lagi guys tugasmu tadi. Because lelah bukan berarti harus berhenti ya. Lelah hanya butuh istirahat saja. Oke? Begitu kamu nanti kembali ke tanggung jawabmu guys, dalam setelah keluar dari masa kelelahanmu ini, oke,
Kamu akan bisa jauh lebih optimal atau lebih maksimal gitu deh ya dalam menjalankan tanggung jawabmu atau apapun itu guys, pekerjaan yang sedang kamu sebutkan sebagai karirmu di bulan Desember ini ya. Oke, kita teruskan untuk kartu keuangan The Wheel of Fortune. This is hoki ya. Jadi kalau Wheel of Fortune itu datang, orang akan bilang pintu rezeki terbuka. Dan melihat The Four of Swords di karir, dan jika karirmu adalah sumber penghasilan utamamu, artinya kamu bekerja saat ini dan itu adalah sumber penghasilan utamamu guys, maka hati-hati dengan sikapmu atau tingkahmu dalam menjalankan karirmu ini, karena ini pintu rezeki. Oke, kalau karirmu ini kamu jalankan dengan baik, pekerjaanmu itu kamu tanggung jawabi, pintu rezekimu ini akan maksimal terbukanya untukmu. The Wheel of Fortune adalah major arcana guys, kesempatan yang diberikan oleh universe untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan yang terbaik, dan karena ini jatuhnya di segmen finansial, maka itu yang berkaitan dengan finansial di bulan Desember ini. Oke. Dan Wheel of Fortune akan selalu dalam bentuk gate atau pintu. Hanya orang-orang yang mendekati gerbang tersebut yang akan mendapatkan hoki atau keberuntungan ini. Oke. Hoki atau keberuntungan ada nggak di dunia ini? Ada guys. Itu datangnya dari Tuhan. Oke. Tapi mengenai kamu dapat atau nggak dapat, itu tetap kembali ke kamu. Kamu datangnya atau kamu bergerak nggak ke pintu hoki ini atau tidak. Oke. Hoki ini atau Wheel of Fortune ini biasanya berupa kesempatan, sumber-sumber penghasilan baru, atau akan adanya multiplied income yang terbuka di bulan Desember ini, yang harusnya dari satu sumber saja, di Desember ini akan terbuka 3 sumber. Tapi kamu mau memanfaatkan sumber yang baru ini atau tidak, kan itu kembali ke kamu ya. Untuk kalian Taurus yang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kalian tidak akan mendapatkan sumber penghasilan dari satu pintu saja, bisa jadi 2, 3, 4, 5, because this is Wheel of Fortune. Oke, kamu akan melihat guys kapan Wheel of Fortune ini datang, karena di Desember ini kan ada 31 hari. Kamu akan dikasih tahu, karena Wheel of Fortune itu nggak pernah kayak sembunyi, jangan sampai si Taurusnya nggak tahu, nggak guys ya. Jauh-jauh hari bahkan sudah diberitahukan ke kamu tentang adanya keberuntungan atau hoki atau kemudahan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi untuk Taurus yang aware dengan keadaan Wheel of Fortune ini ya guys, aku rasa karir kalian yang berkaitan dengan penghasilan kalian di bulan Desember ini akan bagus sekali dengan datangnya kartu The Wheel of Fortune. Pastikan kamu bijaksana dalam menghadapi kelelahanmu ini ya, atau mungkin akan ada sumber penghasilan baru yang bikin kamu lelah dalam menjalankan karirmu, bisa jadi guys. Atau dalam keadaan lelah kamu jadi nggak melihat pintu keberuntungan atau pintu kemudahan ini. Hati-hati di antara yang dua ini ya, karena dia kelihatannya seperti kayak ada intrik di situ, padahal sebenarnya bukan intrik, because this is minor arcana, this is because of you, and this is major arcana, this is divine intervention, the universe give it to you. Ini yang paling penting guys. Oke, mengenai ini kamu harus bisa kayak mengendalikan dirimu, oke? Karena Wheel of Fortune tidak akan selamanya ada di situ. Semua major akan datang dan pergi, divine intervention, divine timing juga istilahnya. Desember mungkin kamu dapat Wheel of Fortune, bisa jadi Januari Wheel of Fortune itu sudah pergi guys. Oke, pastikan kamu memanfaatkan kesempatan atau Wheel of Fortune ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, kita teruskan untuk Taurus yang sedang couple. Ini adalah kartu romansnya. The Nine of Pentacles ini adalah, it's like a wish fulfillment tapi personal. Karena Nine of Pentacles akan selalu cerita satu orang. Ada harapan yang menjadi kenyataan sesuai dengan yang kamu inginkan terwujud di bulan Desember ini, yang berkaitan dengan relationship yang kamu jalani saat ini. Let's say misalnya begini, aku mah pengennya pasangan aku itu udah mau punya momongan gitu ya, karena kalian udah nikah 2 tahun misalnya, tapi memang ada penolakan dari satu pihak supaya tidak hamil dulu gitu guys. Nah di bulan Desember ini mau gitu, atau terjadi kehamilan atau macam-macam gitu deh. Intinya your personal wish come true di bulan Desember ini. Dan Nine of Pentacles itu guys selalu cerita tentang kebahagiaan, bukan ada yang aneh-aneh atau ada yang jelek-jelek di situ. Bukan berarti kamu bahagia dan pasanganmu jadi amsyong gitu, enggak guys. Kebahagiaan pribadimu yang direalisasikan dan kemudian itu membuat kalian berdua sama-sama senang. Oke, ini mungkin gak akan langsung berpengaruh ke pasanganmu, atau pasangan kamu itu gak bakalan melihat apa ya, kayak sisi terbaiknya dalam The Nine of Pentacles ini. Kamu yang akan melihatnya, dan kemudian dia tetap enjoy atau tetap bahagia dengan Nine of Pentacles ini. Karena Nine of Pentacles dalam couple reading itu adalah wish fulfillment personal. Oke. Kita teruskan guys untuk Taurus yang sedang single. This is justice. Kayak lagi bayar karma. Oke, kayak ada pembayaran karma untuk kalian Taurus yang sedang single. Antara kamu yang akan mendekati seseorang, aku lihat,
atau seseorang akan mendekati kamu dan dari masa lalu ya. Kalau kamu yang mendekati seseorang berarti orang yang dari masa lalu yang akan kamu dekati, atau kalau seseorang mendekati kamu, orang dari masa lalu akan datang dalam urusan pembayaran karma katanya. Oke. Dan ini tidak bisa dihindari. Karena dia major karena kamu harus hadapi, kamu harus jalani katanya. Tentang apa itu aku nggak tahu, karena kita tidak akan mengklarifikasi readingan ini. Tapi kamu akan berurusan dengan orang dari masa lalu di bulan Desember ini ya. Oke Taurus, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan highlight untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Desember Taurus. Wish you all the best. Thank you very much. Dadah guys.